Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divka Gusti Wibowo dengan NPM 2110301020. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran bagi siswa kelas 11 dengan materi buku non-fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, tetap semangat yuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Gak boleh ada yang ngantuk ya, semangat. Semangat menuntut ilmu itu perlu. Nah, oke, sebelum melakukan pembelajaran materi bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini Ibu akan memberikan materi yang berbeda dengan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kan kita mempelajari tentang buku fiksi kan. Nah, kalau minggu ini kita akan mempelajari tentang apa sih itu buku non-fiksi. Kalian pada udah membaca buku belum? Nah, kalau misalnya kalian belum tahu apa sih itu buku non-fiksi, nah dengarkan baik-baik. Kalau misalkan ada yang penting, boleh dicatat ya di buku kalian masing-masing. Nah, kita kan sering kan mendengarkan apa itu buku. Nah, pada tahu nggak apa sih itu buku? Nah, iya, jadi buku itu adalah jendela dunia. Nah, membaca buku ini dapat memberikan kita banyak informasi mengenai apa saja, hal apapun yang kita ketahui. Banyak sekali ya yang kita ketahui ya dari informasi-informasi dari buku tersebut. Nah, kalian tuh harusnya banyak membaca buku ya agar tahu informasi atau misalkan pelajaran yang akan kita bahas minggu besok. Nah, jadinya kalian tahu nih apa sih yang kita baca dari buku ini. Nah, supaya tahu ya. Nah, jadi yang kita bahas ini adalah buku non-fiksi. Oke. Terdapat 2 jenis buku yang mengenai bacaan, yaitu apa saja? Kemarin. Nah, yaitu ada buku fiksi dan juga ada buku non-fiksi. Seperti materi yang akan kita pelajari saat ini adalah buku non-fiksi. Oke. Kalian tahu nggak sih apa itu buku non-fiksi? Ada yang tahu nggak? Nah, iya. Nah, betul sekali. Nah, jadi jawaban kamu sangat tepat ya. Jadi ya, buku non-fiksi itu adalah buku yang menyajikan berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi dari buku non-fiksi ini, kehidupan nyata pun ada dan juga banyak terjadi dalam hal-hal apapun ya. Nah, itu yang dimaksud dengan buku non-fiksi. Nah, dari pengertian tentang buku non-fiksi ini kalian udah pada paham atau udah mengerti belum? Apakah ada pertanyaan dari pengertian buku non-fiksi ini? Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun ciri-ciri buku non-fiksi. Ada yang tahu ciri-ciri buku non-fiksi itu apa? Nah, oke, baik. Yang pertama, pada ciri buku non-fiksi ini ada penggunaan bahasa. Non-fiksi ini menggunakan gaya bahasa yang denotatif. Dan yang kedua, ada sumber. Pada non-fiksi ini, karangan menggunakan sumber data yang real. Yang real itu yang nyata, yang benar-benar nyata. Yang ketiga ada sifat karangan.
karangan ini memiliki sifat yang tidak direkayasa. Dan keempat, ada bentuk karangan. Karangan ini berbentuk informatif karena data yang digunakan bisa berguna untuk para pembacanya. Nah, jadi ciri-ciri buku non-fiksi ini ada 4 ya. Jangan sampai lupa, ciri buku non-fiksi ada 4. Yang pertama, penggunaan bahasa, betul. Yang kedua tadi apa? Sumber, betul. Yang ketiga ada sifat karangan. Dan yang keempat apa? Bentuk karangan. Nah, betul sekali. Lanjutnya ada unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, kalian perlu tahu nih, bukan yang kalian ketahui cuma pengertian dan ciri-ciri doang ya. Kalian perlu mengetahui tentang unsur-unsur buku dalam non-fiksi ini. Nah, yang pertama ada cover buku, jelas. Yang kedua ada rincian subbab buku. Yang ketiga ada judul subbab. Keempat, isi buku. Nah, yang kelima ini ada cara menyajikan isi buku. Yang keenam ada bahasa yang digunakan. Yang ketujuh ada sistematika penulisan. Jadi unsur-unsur dalam buku non-fiksi ini ada 7. Apa saja, ulangi? Cover buku, rincian subbab buku, judul subbuku, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan yang terakhir sistematika penulisan. Jadi unsur-unsur buku non-fiksi ini ada 7 ya, jangan sampai lupa. Ada berapa? Ada 7. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum melanjutkan ke yang lain? Belum ada? Berarti kalian sudah paham loh ya, dari pengertian, ciri-ciri, dan juga unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Nah, yang terakhir di sini ada contoh buku dalam non-fiksi. Belum ada yang tahu? Nah, dari contoh buku non-fiksi ini, yang pertama ada buku biografi. Dan yang kedua ada buku literatur. Yang ketiga ada buku pendamping. Dan yang keempat ada buku motivasi. Nah, dari 4 ini termasuk dalam contoh buku non-fiksi. Coba ulangi lagi. Yang pertama ada buku biografi. Yang kedua ada buku literatur. Yang ketiga ada buku pendamping, dan yang keempat ada buku motivasi, dan lain-lain ya. Masih ada banyak sih, tapi yang kalian ketahui itu dulu aja, cuma 4 contoh buku dari non-fiksi. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah paham semua? Nah, dari materi buku non-fiksi ini sampai contoh buku non-fiksi dulu ya, paham kan? Nah, baik, kali ini pelajarannya sampai di sini dulu ya. Apakah kalian paham? Bisa dimengerti ya? Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa langsung bertanya. Belum ada? Ya udah. Makasih ya semuanya. Misalkan kalau kalian ada yang mau
ditanyakan bisa langsung tanya. Jangan malu bertanya, karena apa? Malu bertanya itu sesat di jalan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.